Halo, selamat sore Master Chen. Selamat sore. Terima kasih ya sudah menyisikan waktu untuk bisa merekam ulang seminar mindfulness ini. Selamat sore juga semua parents. Ya, Kami ya. merekam ulang seminar ini karena seminar live yang kemarin banyak pertanyaan yang masuk dan waktu yang terbatas. Sehingga ada beberapa poin penting yang harusnya disampaikan malah terlewatkan. Untuk itu kami meminta tolong agar Master Chen berkenan untuk sharing sekali lagi. Pertanyaan yang udah masuk akan saya tanyakan langsung kepada Master Chen di akhir presentasi. Terima kasih. Mari silakan Master Chen. Oke, terima kasih Mamilio. Saya teringat kita kenapa ada seminar seperti ini ya. Jadi dari Mamilio mungkin eh, beberapa waktu yang lalu ya sering ada bertanya-tanya kepada saya ya diskusi tentang mindfulness begitu dan mungkin Mamilio melihat ini bagus ya, ada manfaatnya. Halo Master Chen. Halo. Halo. Halo, Nah, oke saya share screen dulu ini ya. oke. Eh, sudah lihat screennya? Sudah kelihatan belum screennya? Sudah. Oke ya, itu udah PowerPoint ya, Ya, Mami sudah. ya. Oke. Jadi jadi kita buatlah seminar ini bagaimana mindfulness dapat mengatasi rasa bersalah dan khawatir berlebihan dalam mendampingi anak istimewa kita. Eh, Mungkin ada sedikit kekurangan tadi sudah dijelaskan oleh Mamilio, maka kita coba rekam ulang untuk bagian presentasinya ini. Saya akan coba sampaikan lagi sekali lagi ya presentasinya ini dan izinkan saya perkenalkan diri sebentar. Nama saya Susanto Chiang, panggil saja Santo ya. Saat ini profesi saya seorang guru Zen dan dari sebuah rumah meditasi House of Mindfulness. House of Mindfulness itu ada di Sungai Landak di Bukit Lawang ya. Bukit Lawang itu sekitar 3 jam dari kota Medan, Sumatera Utara. Kalau saya dulunya sih di bidang edukasi anak-anak ya, saya buat games, ya, Edu Games mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar Edu Games. Itu dari kami, Bobby Bola ya. Tapi sekarang mungkin sudah tidak itu lagi. Sekarang saya ngajar meditasi dan mengelola rumah meditasi House of Mindfulness. Dan seperti biasanya kalau saya ada sharing mengenai mindfulness atau apapun ya, saya selalu menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengosongkan dulu cangkirmu ya. Jadi anggap saja mungkin saya kasih analogi begini. Misalnya suatu hari saya ada buat acara minum teh bersama ya kan saya undang Bapak Ibu datang ke tempat saya, yuk kita minum teh di tempat saya. Tapi harap maklum karena cangkir saya nggak banyak, jadi mau minum teh mohon bawa cangkir masing-masing ya. Dan Bapak Ibu datang eh, tentunya tentunya asumsi saya Bapak Ibu datang dengan cangkir yang kosong. Nah, seandainya Bapak Ibu datang dengan cangkir yang sudah ada teh, ya, atau bahkan mungkin isinya kopi atau mie atau susu apa gitu. Nah, maka saya nggak dapat memberikan teh saya kepada Bapak Ibu, ya. Karena kalau saya tuang lagi teh saya ke dalam, nanti tumpah, ya.
Jadi Bapak Ibu datanglah dengan cangkir yang kosong. Demikian juga dengan ketika kita mengikuti seminar ini ya, Bapak Ibu datanglah dengan cangkir yang kosong dalam arti adalah pikiran yang eh, tidak dengan asumsi apapun dulu ya, tidak dengan ya dengan pikiran yang kosong ya maksudnya ya. Karena kalau kita mau belajar itu ya baiknya kita apapun yang nanti disampaikan itu baiknya kita terima aja dulu. Kita terima dulu. Ya mungkin saja ada satu dua bagian yang kurang cocok dengan Anda, ya Anda nanti kesampingkan saja ya. Tapi baiknya dengar dulu karena kadang-kadang di depan nggak cocok, tahu-tahu di belakang sudah dijelasin, oh iya benar juga ya, gitu loh. Ya, dan kalau nanti ada yang kurang kurang pas atau bagaimana, ya juga boleh ditanya pada sesi bertanya gitu. Ya, jadi supaya maksimal acara kita hari ini, Bapak Ibu baiknya kosongkan pikiran dulu, kita open minded aja. Jadi kita dapat belajar sesuatu di sini sekarang, ya. Oke, saya next ya. Hmm. Ya, tadi ada cerita tentang guru Zen ya. Jadi Zen itu apa sih ya? Zen itu sebuah cara hidup ya, eh, cara hidup yang sederhana yang mengutamakan eh, keharmonisan ya, keharmonisan antara tubuh dan pikiran. Kata Zen ini mungkin Bapak Ibu mungkin saja sudah pernah dengar karena Zen ini cukup populer ya, istilah Zen ini cukup populer di barat ya, di orang-orang bule gitu suka memakai istilah Zen, tapi kalau mereka membayangkan kalau the Zen itu bayangannya adalah kayak ada sebuah taman gitu, ala-ala Jepang gitu. Nah, terus ada batu seperti begini ya yang digambar ini, batunya disusun-susun seimbang gitu. Ini memang simbol-simbol yang Zen ya, sebentar ya. Ya, masuk. Oh ya, makasih ya. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Jadi eh, kenapa simbolnya ada seperti batu begitu? Ini bukan satu-satunya simbol Zen ya. Maksudnya ini salah satunya kalau kita ngomong Zen itu ya Anda kalau ketik di Google Zen terus cari image ya keluarnya batu begitu ya. Ya, jadi intinya sebuah hal yang sederhana ya. Hal yang sederhana terus keseimbangan. Ya, untuk menyusun batu seperti ini ya perlu keseimbangan, perlu keharmonisan dan kemudian perlu kesabaran gitu. Ya, itu sekilas tentang Zen. Walaupun banyak interpretasi yang lain, kita nggak usah bahas dulu ke sana. Inti kita sebuah cara hidup sederhana untuk yang mengutamakan keharmonisan antara tubuh dan pikiran. Ya, kedengarannya sederhana, kedengarannya sepele ya, mengharmoniskan tubuh dan pikiran. Eh, tapi ternyata tidak begitu sepele ya. Karena banyak dari kita ini sering ya, tubuh ada di sini ya, badan ada di sini, tapi pikiran entah di mana gitu loh. Ya, terus itulah kenapa mungkin saya jelaskan pelan-pelan ya. Itulah yang menyebabkan munculnya kekhawatiran ya, kecemasan, rasa bersalah dan sebagainya itu. Itu karena tubuh dan pikiran tidak harmonis. Tapi saya next dulu ya. Saya akan ada slide demi slide, saya akan jelaskan dulu. Nanti dia ada korelasinya semuanya. Jadi saya jelaskan satu slide demi satu slide. Nanti kalau udah di-connect semuanya, ini akan ada gambarannya lebih bagus dan kemudian silakan kalau ada yang mau bertanya. Selanjutnya adalah apa itu mindfulness? Ya, mindfulness itu adalah kata dalam bahasa Inggris ya. Yang asal katanya adalah mindful. Mindful itu mungkin kalau kita translate itu jadi perhatian penuh ya. Mindful ini jangan dikasih spasi ya. Kalau mind terus spasi FULL itu pikiran penuh. Itu justru sangat bertolak belakang dengan arti
artinya mindfulness ya, pikirannya penuh gitu loh. Ah, bukan ya. Mindful yang di sini adalah kita memberi perhatian penuh. Jadi mindfulness itu adalah kalau saya artikan, saya definisikan sebagai perhatian sadar penuh. Memang kita nggak ada satu kata yang percis langsung dapat mewakili kata mindfulness ini dalam bahasa Indonesia. Tapi bagi Bapak Ibu yang mengerti bahasa Jawa, ya, mindfulness itu eling. Nah, itu dalam bahasa Jawa. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia saya lebih suka sebutnya perhatian sadar penuh. Itu mindfulness. Mindfulness ini sudah banyak diterapkan ya di negara-negara maju ini. Mereka melihat mindfulness ini sesuatu yang sangat bagus, sangat penting, sehingga mereka banyak menerapkan di perusahaan-perusahaan ya, di perusahaan-perusahaan besar di Silicon Valley itu banyak sudah menerapkan mindfulness di lingkungan kerja mereka. Itu seperti Google ya, Microsoft gitu. Itu mereka udah banyak menerapkan mindfulness di lingkungan kerja. Di sekolah juga ya, ada sekolah-sekolah, banyak sekolah-sekolah di Eropa itu juga sudah menerapkan mindfulness di ruang kelas mereka ya. Di Indonesia ada beberapa setahu saya tahu di Medan ada. Dan kemudian juga di olahraga ya, itu juga sudah ada yang biasanya umumnya kita tahu itu yoga ya. Yoga itu adalah olahraga yang sangat mindfulness ya, karena Anda butuh suatu perhatian penuh terhadap tubuh Anda, keharmonisan antara tubuh dan pikiran Anda di saat Anda melakukan yoga. Memang itulah poinnya, makanya kalau Anda yang menggiat di yoga itu sangat bagus sekali ya, menyenangkan sekali gitu. Jadi banyak dan kemudian juga malahan di bidang olahraga yang cukup terkenal ya, bola basket di Amerika NBA itu pelatihnya juga menerapkan mindfulness leadership di Chicago Bulls ya. Itu coachnya Peter Jackson itu menerapkan mindfulness di Chicago Bulls ya. Dan jadi intinya ini sesuatu yang aplikatif di mana-mana dan sangat bagus, sangat bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar tentang mindfulness, saya hanya dapat menjelaskan sedikit tentang mindfulness ya di waktu yang terbatas ini. Dan ya mungkin saya akan jelaskan untuk penerapannya ya khususnya untuk di Bapak Ibu ya yang sesuai dengan topik kita pagi ini ya untuk Anda dalam menemani anak Anda yang berkebutuhan khusus ya. Jadi ini bukan untuk ke anak Anda, tapi ke Anda ya. Sebagai Bapak Ibu supaya mengurangi rasa khawatir, rasa cemas dan kemudian menyesal, rasa bersalah begitu ya. Salah satu prakteknya mindfulness itu adalah duduk hening. Duduk hening di sini bukan sekedar cuman maksudnya duduk hening ya, tapi heningnya ada 3 ya, yang Anda perlu perlu praktekkan, latih 3 jenis keheningan ini. Satu adalah hening tubuh, tubuhnya hening, jadi Anda duduk diam saja. Yang kedua adalah mulut hening, jadi Anda tidak berbicara ya. Yang ketiga adalah pikiran hening. Ya, jadi pikiran Anda hening. Nah, pikiran hening itu nggak sesederhana itu ya. Tapi akan saya jelaskan nanti. Eh, Kalau kita mau tubuh hening ya kita cukup duduk diam, nggak ngapa-ngapain gitu. Itu tubuh kita sudah hening. Kalau kita mau bicara hening ya kita cukup diam saja, nggak ngomong. Ya itu eh, sudah disebut juga ya bicara hening ya. Nah, kemudian pikiran hening. Pikiran kita ini sangat
Ya mungkin saya pakai kata liar ya. Liar dalam arti bukan, aduh liar gimana ya? Maksudnya nggak bisa diem, nah, nggak bisa diem. Ya, pikiran kita ini sulit diam. Kadang-kadang orang bilang, oh kita mau mengosongkan pikiran. Bukan bukan begitu ya. Pikiran itu tidak dapat dikosongkan, eh, dan technically pikiran itu juga tidak dapat dihentikan. Ya, kalau kalau pikiran Anda berhenti, Anda mati. Ya, itu seperti seperti jantung. Ya, jantung tetap harus berdetak. Jantung tidak boleh tidak berdetak. Cuman jantung dapat berdetak dengan cepat atau lambat. Kalau Anda dalam keadaan rileks, jantung Anda akan berdetaknya pelan, gitu. Nah, pikiran Anda juga demikian. Kalau pikiran Anda tenang, pikiran Anda hening, pikiran Anda tenang, ya. Tapi dia tidak berhenti, gitu. Jadi gimana kita supaya kita dapat pikiran kita hening? Adalah pertama ya duduk dulu seperti yang digambar ini ya. Ya nggak harus persis seperti begitu, tapi intinya Anda cukup duduk tenang, ya, boleh pejamkan mata, dan kemudian Anda cuman mengamati nafas. Ya, saya sebut sekali lagi mengamati nafas. Mengamati nafas siapa? Mengamati nafas Anda sendiri. Mengamati nafas di sini yang maksudnya Anda cukup bernafas normal biasa saja ya. Anda cukup bernafas seperti biasa, tidak usah dipelan-pelanin, tidak usah dipakai teknik bagaimana. Anda cukup bernafas seperti biasa melalui hidung. Lalu Anda sadari nafas Anda. Anda sadari, oh saya ini sedang nafas masuk, ya. Anda sadari Anda sedang nafas keluar. Ya, kadang-kadang karena kita sering eh, tiap hari kan kita bernafas dan nafas itu nggak perlu diatur ya. Dia jalan sendiri dan karena dia jalan sendiri gitu mungkin ada satu dua Bapak Ibu yang mungkin bingung gimana saya menyadari nafas saya ya karena nafas saya jalan sendiri gitu. Gimana saya sadari? Ya pelan-pelan ya. Kalau Anda pejamkan mata Anda nanti Anda akan dapat sadari sendiri pelan-pelan, sadari nafas Anda. Anda akan tahu, oh ini sedang nafas masuk, oh ini sedang nafas keluar. Atau Anda boleh pegang perut Anda, ya letakkan tangan di perut. Kalau perutnya maju, oh ini saya sedang nafas masuk. Ya, kalau perutnya turun, oh ini saya sedang nafas keluar. Dan mengamati nafas di sini, saya suka memberikan contohnya begini ya. Hanya mengamati, jadi kita tidak mengintervensi, tidak menyuruhnya jadi cepat atau jadi lambat begitu, tidak pakai hitung-hitungan, oke 135 atau apa yang katanya oke kalau hirup nafas 3 hitungan, hembus nafas 5 hitungan, nggak perlu ribet-ribet gitu. Anda cukup hanya menyadari nafas Anda saja. Bapak Ibu pasti pernah melihat anak Anda sedang tidur kan, ya. Ketika melihat bidadari kecil kita sedang tidur, kita kadang-kadang mungkin Bapak Ibu melihat perutnya. Ketika melihat perutnya, kita melihat bahwa perutnya naik, perutnya turun. Ya, karena kalau anak kita sedang tidur, dia kan tidak bergerak. Yang bergerak cuma satu, perutnya aja. Perutnya naik, perutnya turun. Ketika kita melihat perutnya naik, kita tahu itu dia sedang hirup nafas atau nafas masuk. Ketika perutnya turun, kita tahu, oh dia sedang hembus nafas atau nafas keluar. Jadi mengamati nafas, menyadari nafas itu analoginya persis seperti tadi itu. Anda menyadari seperti Anda melihat anak Anda sedang tidur dan Anda melihat dia bernafas. Ketika Anda melihat anak Anda bernafas, Anda akan tidak membangunin dia, bangun, coba nafasnya lebih pelan sedikit. Kan enggak kan? Anda biarkan dia bernafas normal biasa saja. Ya, atau Anda tidak bangunin dia, nafasnya lebih lebih dalam sedikit gitu. Jangan kayak gitu nafasnya. Kan enggak begitu. Anda cukup hanya mengamati dia bernafas. Nah, kalau tadi saya bilangnya mengamati si anak bernafas, sekarang kalau Anda duduk sendirian, Anda
pejamkan mata, Anda menyadari nafas Anda sendiri saja. Menyadari, oh ini nafas masuk, oh ini nafas keluar. Gitu. Ya, ini saya hanya visualisasi. Kalau saya duduk, saya napas, Anda tidak akan tahu saya sedang nafas masuk atau nafas keluar. Jadi saya visualisasi ya gini ya. Jadi Anda tidak harus melakukan gerakan-gerakan seperti gini. Ya, ini hanya sebuah visualisasi supaya Anda tahu, oh ini saya sedang duduk dan saya nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Satu kali nafas masuk dan nafas keluar, Anda hitung satu. Satu kali lagi nafas masuk, nafas keluar, Anda hitung dua. Ya. Lakukan setidaknya 10 nafas. Kalau Anda sudah sanggup lakukan 10 nafas, ya, itu Anda sudah mampu duduk hening 10 nafas. Duduk hening 3, badan hening, mulut hening, pikiran hening. Pikiran hening, kenapa dapat hening? Karena pikiran tidak mikirin yang lain-lain lagi. Dia cuman mengamati nafas. Sehingga dia tidak banyak yang dia pikirin lagi, ya. Dia jadi hening. Mamilio mau bertanya, silakan. Kok rasanya jadi ngantuk ya? Sebenarnya kalau Anda merasa ngantuk, saya lebih suka bilang ini bonus. Bonus ya. Karena kita sering ya, karena kita banyak aktivitas, banyak kesibukan, banyak ini dan itu, kita sering tidak mendengar tubuh kita ini sedang mencoba berkomunikasi dengan kita. Ya, tubuh ini udah capek, tubuhnya udah capek, tapi kita tuh masih, oke, saya masih harus kerjain ini, saya masih harus kerjain itu, ya. Ya, apa boleh buat lah ya. Kita memang tinggal di kondisi yang sulit dan kemudian harus kerja ini, kerja itu, ya, ngurus anak lagi. Nah, ketika Anda punya kesempatan untuk duduk hening seperti ini, tiba-tiba badan ini punya kesempatan untuk kasih tahu, saya tuh capek gitu loh. Nah, suara itu kedengeran ya. Ya, saat ini langsung tiba-tiba suaranya terdengar, suara si tubuh ini ya, dan dia memberitahu kepada Anda, dan karena Anda duduk sebentar aja seperti gitu kan, karena tubuhnya itu ngasih tahu dia sedang capek, maka muncullah ngantuk. Artinya apa? Disuruh istirahat. Ya. Jadi ini makanya saya suka bilang ya ini bonus. Bonus dalam arti kalau memang Anda memang tubuhnya capek dan kemudian Anda melakukan duduk hening seperti ini 10 nafas atau 20 nafas lalu Anda ngantuk ya. Ya didengar saja. Didengar saja ya, kalau memang sudah waktunya tidur ya tidur aja gitu. Oke. Dan bagi Anda yang sulit tidur, sering sulit tidur di malam hari gitu, Anda dapat praktekkan ini juga, duduk hening sebentar. 10 nafas, 20 nafas, 30 nafas, ya. Kalau di film-film kartun itu kan suka itu, disuruh menghitung domba ya kan, domba melompat gitu kan. Nah, ini Anda tidak perlu menghitung domba, Anda cukup hitung nafas sendiri saja, ya. Nafas masuk, nafas keluar. Ya, kalau kemudian setelah beberapa nafas Anda mulai rasa ngantuk, ya tidur. Itu. Oke. Jadi silakan praktekkan. Ya, ini merupakan basic dari mindfulness. Karena praktek mindfulness itu banyak ya. Banyak. Mungkin saya tidak dapat jelaskan semuanya dalam waktu yang singkat ini. Dan lagi pula nanti topiknya jadi melenceng gitu. Ya mungkin Mamilio nanti mau buat lagi sekali lagi yang bahas benar-benar tentang mindfulness semua ya boleh kita coba sempatkan waktu ya. Tapi saat ini saya hanya bahas tentang duduk hening saja ya. Boleh, boleh. Boleh, Master. Oke, saya next ya. Nah, saya masuk ke zona waktu. Jadi kita ada 3 zona waktu.
ya. Jadi kita ada zona waktu apa saja. Biasanya kalau pertanyaan ini ditanyakan ke eh, peserta ya, Bapak Ibu, kemungkinan akan ada yang menjawab, ya kita ada zona waktu, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Ya betul sih, itu bukan jawaban yang salah ya. Karena itu adalah zona waktu Indonesia gitu. Benar. Tapi yang mau saya bilang ini adalah tiga zona waktu ini, yaitu past, present, dan future. Past itu masa lalu, present itu saat ini, future itu masa depan. Ini ada sebuah video klip yang saya dapat dari Kung Fu Panda. Ya, bagi yang sudah pernah nonton film Kung Fu Panda, mungkin pernah melihat klip ini. Saya akan putarkan sebentar. Ini saya perlu stop share dulu baru share lagi atau bagaimana ya? Ini sudah nampak videonya, Mamilio? Sudah hitam atau masih di mute? Tolong di unmute dulu, Mamilio. Nggak kedengeran. Masih presentasi. Masih PowerPoint ya. Kalau gitu saya stop share dulu sebentar. Saya akan share sekali lagi. Nah, ini saya ada sebuah video klip singkat. Saya akan putar sebentar ya. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called present. Oke, baik, itu sebuah video klip singkat. Jadi tadi Master Ogway itu yang kura-kuranya tadi itu, dia mengatakan kepada si panda, saya coba translate sebentar ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang kurang paham bahasa Inggris, saya translate saja. Dia bilang, you are too concerned with what was and what will be. Itu adalah kamu terlalu khawatir terhadap sesuatu yang sudah berlalu dan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Yesterday is history. There's a saying, katanya ada pepatah. Yesterday is history. Kemarin itu sudah sejarah, adalah sejarah ya, sudah menjadi sejarah. Tomorrow is mystery. Besok itu masih misteri. But today is a gift. Tapi hari ini adalah berkah. Ya. That is why it called present. Itulah sebabnya dia disebut present atau hadiah. Jadi present di sini ada dua arti ya. Dia sebut present ini karena dalam bahasa Inggris present ini ada sinonim. Sinonim pertama adalah hadiah. Sinonim kedua adalah present yang saat ini, artinya saat ini. Ya, jadi saat ini kalau di dalam bahasa Inggris karena artinya ada sinonim, maka dia dapat diartikan sebagai saat ini atau hadiah. Bahkan kalau misalnya kita anggap saja kita artikan dua-duanya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya saat ini itu adalah hadiah, berkah. Ya, berkah. Kenapa? Nanti saya pelan-pelan jelaskan ya. Karena saat ini ya present moment itu sangat penting. Saya next dulu ya. Oke. Jadi tiga zona waktu yang tadi itu kita ada yang namanya past,
yaitu lingkaran yang sebelah kiri, future, ya. Lalu ada now di tengah. Ya, ada past masa lalu, past itu masa lalu ya, future itu masa depan, lalu ada now. Now itu sekarang, present moment, di sini dan saat ini. Dan perlu Bapak Ibu sekalian pahami, ya, ini sebuah pemahaman yang baru, ya, disinilah benar-benar butuh yang namanya kosongkan dulu cangkir Anda, ya, karena Anda perlu pahami bahwa past dan future itu bukan sesuatu yang nyata, ya, bukan sesuatu yang nyata. Makanya saya blurkan seperti begitu gambarnya. Ya, kalau tadi seperti gini, sekarang past dan future itu sesuatu yang tidak nyata. Yang nyata ini ya hanya saat ini, present moment. Momen saat saya ada di sini dan di sini, ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata, real. Oke, saya coba jelaskan sebentar ya. Saya akan mulai dari future dulu, lebih gampang. Future, masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Belum terjadi. Jadi kalau saya bilang belum terjadi, itu sesuatu yang tidak nyata, itu lebih gampang sih dimengerti. Karena memang belum terjadi. Tapi belum terjadi pun sebenarnya sering kita menghayal-hayal, ya, memikir-mikirin, overthinking, sesuatu yang di masa depan itu seakan-akan seperti sesuatu yang sudah terjadi. Benar kan? Ya, banyaklah itu nanti kita mungkin saya save ke bagian nanti tanya jawab, tapi saya tahu Bapak Ibu yang punya anak berkebutuhan khawatirkan itu sesuatu yang belum terjadi, itu seakan-akan sudah akan terjadi dan sudah pasti akan terjadi, seperti begitu. Maaf, saya minum sebentar ya. Tapi kenyataannya yang terjadi itu kan hanya di benak Anda saja. Ya, itu belum terjadi, bakal terjadi atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi di benak Anda putar, pikirin terus, itu seakan-akan jadi seperti terjadi. Padahal tidak, ya. Dan belum tentu terjadi. Kita cerita hal yang positif ataupun negatif itu sama aja. Maksudnya positif negatif begini. Bila Anda memikirkan sesuatu yang bagus-bagus nih misalnya nih ya. Anda ini kan sekarang masa pandemi sudah agak surut ya. Kemudian kita sudah boleh kemana-mana. Negara-negara juga sudah buka perbatasannya. Terus kita sudah rencanakan besok saya mau jalan-jalan. Oke, saya bukan misalnya bilang bukan besok lah ya. Saya bilang aja lebih jauh sedikit minggu depan. Minggu depan saya mau jalan-jalan. Mau kemana? Saya mau ke Thailand. Wah, asik nih mau ke Thailand ya kan. Nah, sudah dibayang-bayangin. Oke, saya ke Thailand, nanti hari pertama saya mau ke sini, hari kedua saya mau ke sini, hari ketiga oh saya mau kuliner, saya mau makan ini, mau makan itu. Itu sudah dibayangin semua di pikiran Anda. Ya, bahkan kayak makanannya belum masuk ke mulut aja kayaknya udah terasa gitu ya kan. Dan semakin dipikirin, semakin kepengen gitu. Apakah itu sudah terjadi? Sekali lagi, belum kan? Belum terjadi. Dan apakah itu pasti akan terjadi? Ini kita cerita yang bagus-bagus dulu. Ya, saya bukan mau nyumpain jelek-jelek atau bagaimana ya. Ini kita realitas maksudnya. Kita realitas bahwa ketika belum terjadi ya belum terjadi. Besok minggu depan misalnya ini ya kan. Tiba-tiba pesawatnya delay gitu. Tidak jadi berangkat ya Anda tidak jadi berangkat kan?
Oke? Atau misalnya Anda sudah sampai di Thailand, rupanya tempat kulinernya ini tiba-tiba ada inspeksi kebersihan dari pemerintah terus ditutup semuanya gitu kan. Nah, Anda nggak jadi makan kan gitu. Nah, banyak hal yang sebenarnya kita tidak dapat kita prediksi sebagaimana mungkin ya. Intinya itu belum terjadi dan kita nggak akan tahu itu bakal terjadi apa tidak. Ya, itu cerita yang bagus jalan-jalan. Nah, tapi kan saya tahu Anda tuh justru sering banyak pikirin yang jelek-jelek, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Ini nanti anak saya bagaimana ya? Ini nanti kalau saya begini bagaimana ya? Ini nah, sama juga sih, belum tentu terjadi juga gitu loh. Tapi poinnya adalah itu sesuatu yang tidak nyata ya. Saya panjang lebar tadi, saya cuma mau bilang future itu sesuatu yang belum nyata, tidak nyata. Belum terjadi. Terjadinya hanya di pikiran Anda sendiri, di benak Anda sendiri. Oke, itu future. Past atau masa lalu. Masa lalu, ini kondisinya saya bilang juga ya seperti masa depan tadi, itu tidak nyata. Tidak nyata yang dalam arti hanya ada di pikiran Anda saja. Ya, sekarang sudah jadi memori Anda, sudah terjadi. Ya, ini penekanannya begini, ini sudah terjadi. Kalau tadi belum terjadi, nah sekarang ini yang pas masa lalu itu sudah terjadi. Sudah terjadi dan tidak dapat diapa-apain lagi, tidak dapat diubah lagi. Pepatah bahasa Indonesianya adalah nasi sudah menjadi bubur, kan gitu kan. Ya, Anda mau nangisin 3 hari 3 malam itu bubur juga tidak akan balik jadi nasi. Jadi mendingan dijadiin bubur ayam saja gitu. Ya kan? Nah, yang sudah terjadi ya terjadi. Dan yang sudah terjadi itu tidak dapat diubah lagi. Dan itu sudah hanya menjadi bagian dari memori Anda. Hanya saja seringkali kita yang sudah terjadi, apalagi sesuatu yang nggak enak, kita suka putar lagi filmnya itu di kepala kita sendiri, dan membayangkan lagi, dan seakan-akan itu terjadi lagi. Padahal itu tidak terjadi lagi kan. Hanya ada di pikiran Anda saja. Nah, ini penekanannya gitu. Hanya ada di pikiran Anda saja, Anda putar sendiri aja filmnya, seakan-akan terjadi lagi. Padahal itu tidak nyata, itu sudah sesuatu yang sudah lewat. Saya kasih cerita seperti begini ya. Misalnya nih saya ada mau ke satu tempat, saya mau ke mana ya? Jakarta misalnya, Mangga 2. Saya mau ke Mangga 2 nih. Aduh, saya biar gampang ke Mangga 2 daripada naik mobil, naik Grab apa gitu misalnya ya, atau naik mobil sendiri apalagi macet dan sebagainya. Saya cari transport yang lebih enak deh, yang lebih gesit. Naik bajai aja gitu. Oke, saya naik bajai, saya sampai ke Mangga 2. Sampai di Mangga 2, udah sampai ya kan, saya mau turun dari bajai, saya buka pintu, saya mau keluar, kesandung saya. Kesandung di bajai. Ini cerita memang agak aneh ya, tapi ya saking anehnya ya begitu. Kesandung di bajai, jatuh, kedebuk, langsung kayak nangkap kodok gitu di aspal, kedebuk gitu. Ya, sakitnya sih nggak seberapa sih ya, sakit kakinya atau tangannya sih sakitnya nggak seberapa, tapi begitu kita kepalanya dangak gitu kan, semua orang liatin kita gitu. Jadi yang sakit itu malunya itu loh, ya. Turun dari bajai pun bisa jatuh gitu. Malunya itu loh, malunya itu yang nggak tahan gitu ya, daripada sakitnya itu. Sakitnya itu kayaknya nggak gimana-gimana apa. Diliatin orang gitu ya kan. Terus ada yang liatin, terus ada yang bisik-bisik gitu, ketawa gitu kan. Ih, malunya itu lah ampun gitu. Ya, tapi udah kita cepet-cepet. Aduh, gitu. Udah, jalan-jalan. Nah, kejadiannya kan sudah lewat kan. Kejadiannya sudah lewat. Sudah terjadi
dan tidak dapat diapa-apain lagi. Anda tidak dapat rewind terus ubah filmnya, nggak bisa begitu. Ya, Anda tidak dapat, oke, sekarang saya mau turun, saya mau ubah filmnya, saya mau turun lebih hati-hati supaya nggak kesandung. Nggak bisa, itu sudah terjadi. Sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain lagi. Lalu Anda masuk ke mallnya gitu misalnya, ya kan, terus Anda duduk sebentar istirahat, lalu terbayang lagi kejadian tadi. Anda terbayang ketika Anda keluar dari pintu bajai, kesandung, kedebuk, jatuh, ya. Apa yang terjadi? Lalu di pikiran Anda itu memutar filmnya tadi itu, terus Anda membayangkan lagi diliatin orang begitu banyak, ya kan? Lalu gimana? Anda malu lagi kan sekali lagi. Malu lagi sekali lagi. Jadi jatuhnya sekali, malunya sekarang udah 2 kali. Karena yang gak enak itu di malunya itu, bukan jatuhnya. Malunya itu yang gak enak. Jadi sekarang Anda malu sekali lagi. Malu yang kedua kali ini bukan malu yang real, bukan malu yang nyata, hanya malu yang ada di pikiran Anda. Lalu Anda putar kembali filmnya sekali lagi, Anda malu sekali lagi. Ya. Padahal saya tekankan itu bukan sesuatu yang real kan? Hanya Anda putar lagi filmnya dan Anda malu sekali lagi. Oke? Lalu Anda bangun dan kemudian Anda belanja, ada kemana, jalan sana, jalan sini, melakukan tujuan Anda waktu mau ke mall ini mau ngapain gitu kan. Ya, 3 jam kemudian Anda duduk lagi, istirahat lagi, terpikir lagi tadi jatuh dari bajai. Ketika terpikir lagi jatuh dari bajai, ya Anda, karena tadi Anda ingat lagi dan kemudian Anda ingat lagi, filmnya itu semakin nyata di pikiran Anda. Padahal sekali lagi itu tidak nyata. Cuman karena Anda ingat lagi sekali lagi, filmnya itu semakin nyata. Lalu Anda rasakan kayak gedebuknya itu jatuhnya, lalu Anda membayangkan lagi muka-muka orang yang melihat Anda itu, Anda malu sekali lagi. Anda sudah malu 3 kali sekarang. Dengan kejadian yang sekali, Anda malu 3 kali. Ya, malu 3 kali, padahal yang dua kali itu tidak real, tidak nyata, hanya ada di pikiran Anda saja. 3 hari lagi, 3 hari kemudian setelah kejadian itu, entah kenapa Anda lagi duduk nunggu bajai mungkin ya kan, tiba-tiba teringat lagi kejadian itu. Diputar lagi filmnya di kepala Anda. Sesuatu yang nggak real. Padahal sekarang apa yang real? Anda yang real itu Anda sedang berdiri nunggu bajai. Tapi di pikiran Anda itu memutar film Anda jatuh dari bajai. Dan kemudian terbayang lagi jatuhnya, kebayang lagi muka-muka orang yang melihat Anda. Dan kemudian malunya muncul lagi sekali lagi. Sekarang jatuhnya sekali, malunya sudah 4 kali. Padahal itu sesuatu yang sudah masa lalu dan tidak nyata lagi dan tidak dapat diubah lagi. Ya. Mungkin, tapi memang banyak dari kita yang nggak mengerti tentang ini. Ketika kita putar lagi filmnya itu, ya yang bagian yang sakit itu akan muncul lagi. Kalau bagian sakit ini kan malunya ya. Bukan jatuhnya yang sakit, malunya itu yang sakit. Lalu Anda muncul lagi rasa malunya itu sesuatu yang Anda putar ulang terus. Padahal itu bukan sesuatu yang nyata, hanya ada di pikiran Anda saja. Ya, itu yang saya maksud dengan tadi, past and future itu bukan sesuatu yang nyata. Ya, saya blurkan sedikit. Ini saya blurkan. Jadi yang nyata ini sebenarnya hanya saat ini. Di sini present moment. Inilah yang nyata. Anda sedang melihat video saya ini sedang berbicara, ya, inilah yang nyata. Ya, bukan kejadian yang 10 hari yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu tidak nyata lagi. Itu hanya di pikiran Anda saja. Masa lalu sesuatu yang
sudah terjadi tidak dapat diubah lagi. Masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dan untuk urusannya masa depan, kita sebagai manusia itu manusia hanya merencanakan. Tuhanlah yang menentukan. Ya, ini poin yang harus kita pegang juga ya. Anda tadi kan saya kasih contoh cerita, oh nanti saya mau jalan-jalan minggu depan nih, saya mau berangkat ke Thailand nih. Waduh, asik nih. Saya mau jalan-jalan, saya mau makan, nah ya. Anda hanya punya privilege merencanakan. Jadi kita manusia privilege-nya itu cuman merencanakan. Siapa yang menentukan? Bukan kita. Ya, seperti tadi saya bilang, tiba-tiba pesawatnya delay atau tempat makannya tutup, atau kita bilang lebih parah lagi lah, bandaranya tutup sekalian aja lah ya kan. Ya siapalah yang mau menentukan ya kan? Ya Tuhan yang menentukan, bukan kita. Nggak jadi berangkat. Ya. Tapi kalau Tuhan membiarkan itu terjadi, ya itu terjadi. Ya Anda tetap jalan-jalan, ya makan-makan, pulang senang, happy. Oke. Ya. Oke, next ya. Ini kita mulai sampai ke pokok poin kita. Anda perlu tahu dulu apa sih itu yang namanya rasa bersalah, rasa menyesal? Kenapa ada rasa bersalah atau rasa menyesal? Ya, rasa bersalah atau rasa menyesal itu selalu kaitannya dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, masa lalu. Jadi kita masih tetap bahas yang tadi ya, past, present, future. Masa lalu, rasa bersalah, rasa penyesalan itu kaitannya selalu yang dengan masa lalu. Sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau sesuatu yang sudah terjadi, ya, dan itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang gak mengenakkan, itu akan muncul rasa bersalah atau rasa penyesalan. Ya, itu biasanya ya dari situ. Ya. Kemudian kaitannya selalu dengan masa lalu. Dan kalau misalnya kita ini sering membiarkan pikiran kita berkutat di masa lalu, ya, selalu mikirin kejadian-kejadian yang sudah lewat, maka kita menguatkan rasa penyesalan kita, rasa bersalah kita. Karena kita semakin sering berada di masa lalu. Oleh karena itu kita perlu latih pikiran kita selalu ada di present moment, present moment, present moment. Ini saya menjelaskan gambaran aja dulu, ya ini ada masa lalu, terus ada masa depan. Kalau pikiran Anda sering berada di masa lalu, akan banyak timbul rasa bersalah dan rasa menyesal. Lalu kemudian khawatir. Mengapa kita dapat khawatir? Rasa khawatir itu selalu muncul dari kalau untuk sesuatu yang ada di masa depan. Ya, jadi kaitan dengan zona waktu tadi, kalau rasa bersalah atau rasa menyesal itu kaitannya dengan zona waktu masa lalu. Sedangkan kalau khawatir itu selalu kaitannya dengan zona waktu masa depan. Jadi kalau kita sering berkutat, pikiran kita sering berkutat di masa depan, ya akan sering jadinya muncul rasa khawatir. Rasa khawatir. Sesuatu yang belum terjadi terus kita pikirin terus. Kita jadi khawatir. Dan sesuatu yang selalu kita pikirin terus, ya selalu kita ulang-ulang di kepala kita, itu ini kalau dalam neurologi ya,
itu koneksi neuronnya itu akan semakin kuat, ya, semakin kuat. Dan sesuatu yang belum terjadi, yang kita khawatirkan, karena kita pikirin terus dan kita pikirin terus, itu kadang-kadang malahan pikiran kita menjadi tidak mampu membedakan ini beneran atau bukan. Ya, padahal kan tidak nyata kan. Masa depan itu tidak nyata. Karena belum terjadi. Tapi kalau Anda putar terus di kepala Anda, itu nanti pikiran Anda itu tidak mampu membedakan ini sebenarnya terjadi apa tidak sih. Karena Anda selalu menguatkan hubungan neuron tadi dengan dipikirin terus. Kita tahu kan kalau mungkin dulu waktu kita masih masa sekolah, terus mau ujian, lalu kita belajar untuk ujiannya, yang kita lakukan apa? Kita baca terus, kita ulangi terus kan. Misalnya saya bilang, oke, saya masih SD ya. SD kelas berapa ya? Kelas 1 apa kelas 2? Kayaknya kelas 2. Kelas 2 itu udah diajarin tentang kali-kali gitu ya. Kali-kali, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, kan gitu kan. 5 kali 4, 20, 5 kali 5, 25. Itu kan kita disuruh hafal. Supaya kita hafal, kita disuruh gimana? Ulangi terus, dibaca terus, diulangi terus, ya. Dengan mengulangi terus seperti itu, koneksi neuron di kepala kita itu akan di otak kita itu akan semakin kuat. Dan kalau semakin kuat, itu semakin nyata, dan kita semakin mudah ingat. Gitu. Maka, sesuatu yang kalau kita memang ada kekhawatiran terhadap sesuatu, kalau kita pikirin terus, kita ini saya harus klarifikasi pengertiannya ya. Karena pikirin ini kan konotasinya bisa ada dua. Satu, pikirin yang dalam arti merencanakan. Kalau merencanakan is okay aja. Ya, saya pikirin ini besok saya dari sini saya mau ke Mangga 2. Bagaimana ya caranya ya? Oke, saya berangkatnya jam berapa, kemudian saya nanti naik Grab, saya panggil Grab, oke, Grab, kemudian saya naik Grab sampai di Mangga 2 saya turun, saya mau beli apa gitu. Itu kan sesuatu yang kita rencanakan. Memang dalam kategori ya dipikirin juga. Ya. Kalau yang pikirin yang merencanakan itu is okay. Nggak masalah. Karena kan kalau kita merencana pikirin itu kan kita cuma pikirin sekali sudah selesai. Tapi kalau yang pikirin yang dalam arti overthinking itu, yang mikirnya sampai entah kemana-kemana ya, overthinking, namanya juga udah overthinking ya. Itu yang menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan itu kayak, oke, besok saya mau ke Mangga 2, oke, saya mau naik bajai lah ya, kayaknya lebih gampang supaya nggak macet gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba terpikir, iya tapi minggu lalu si bestie saya barusan kena jambret naik bajai gitu. Aduh, nanti kalau saya naik bajai saya kena jambret bagaimana ya? Udahlah, nggak usah lah, saya nggak jadi naik bajai lah, saya naik Grab aja. Aduh, tapi kalau naik Grab itu kayaknya bakal macet. Kalau macet, nanti kalau saya macet bagaimana ya? Aduh, jadi sekarang maunya gimana gitu loh ya. Ya, itu overthinking yang nggak ada gunanya ya, yang itu bukan merencanakan. Jadi ketika saya bilang tentang dipikirin terus, ya kita selalu akan ada di dua bagian ini. Cuman tadi di topik yang mengapa kita khawatir itu saya di bagian yang overthinking. Ya, mengkhawatirkan sesuatu yang terlalu berlebihan gitu loh. Ya. Aduh, nanti kalau saya ini kan lagi musim hujan ya. Nanti kalau saya udah sampai di Mangga 2 terus kemudian pulangnya hujan deras terus banjir bagaimana ya? Wah. Ya kalau mau dipikirin gitu ya banyak sekali sih yang
yang dapat dikhawatirkan sih ya kan. Ya. Nah, jadi tapi prinsipnya ya ini perlu dipahami prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah kalau kita khawatir itu artinya pikiran kita sering ada di masa depan. Berkutat di masa depan. Berkutat ya di masa depan. Lalu muncul khawatir. Dan semakin kita pikirin, semakin kita pikirin terus yang pikiran yang overthinking tadi itu akan membuat itu semakin real, seperti benar-benar terjadi. Kalau sudah semakin benar-benar terjadi, seperti benar-benar terjadi, padahal itu tidak nyata ya, sekali lagi ya, hanya di benak Anda. Tidak nyata, tapi karena dipikirin terus, ini seakan-akan menjadi seperti sesuatu yang nyata, seperti sesuatu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi dengan badan kita akan menganggap ini sesuatu yang benar terjadi. Dan ketika benar terjadi, tubuh kita akan stres. Ya. Misalnya Anda jalan kaki, Anda sedang jalan kaki di satu tempat gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba di depan Anda datang ada satu orang dan kemudian pegang senjata tajam dan dia menodong Anda. Ketika itu terjadi, ini cerita yang anggap aja benar-benar terjadi. Ketika itu terjadi, Anda pasti gitu kan, terkejut langsung kan. Nah, ketika Anda terkejut, kondisi itu adalah kondisi Anda sedang stres. Dan tubuh ini dia akan langsung cepat-cepat memproduksi adrenalin lah dan sebagainya ya. Jantung kita langsung berdetak dengan cepat karena kita itu langsung kondisinya adalah fight or flight ya. Kita hadapi atau kita lari ya. Dan kondisi tubuh kita ini langsung dipersiapkan untuk itu. Gitu. Kita dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang ini sedang ada bahaya ini. Ini sedang ada bahaya. Ya, sedang ada bahaya jadi kita harus menghadapi ini. Dan yang terjadi adalah tubuh kita ya, jantung itu akan memompa darah lebih cepat karena kita butuh oksigen lebih banyak karena otot kita ini semua langsung udah siap-siap untuk menghadapi kejadian yang berbahaya ini ya. Kemudian pupil mata kita itu akan mengecil dan kalau di badan kita ini ada kita tadi baru makan, maka pencernaan kita itu akan berhenti, stop dulu. Semua energi itu diarahkan ke otot semua. Ya, dan ke otak. Supaya kita dapat bereaksi lebih cepat. Nah, kalau kejadian itu terjadi, ya, Anda kena todong misalnya kan, itu biasanya kan nggak lama ya. Paling hitungan 1-2 menit, udah orangnya pun udah lari gitu. Dalam kondisi seperti itu, tubuh kita menghadapi dengan pompa adrenalin yang begitu banyak tadi itu, ya itu memungkinkan ya karena hanya dalam waktu singkat. Tapi bayangkan kalau misalnya ini terjadi setiap hari, lalu Anda membayangkan lagi itu akan terjadi, sepertinya bakal terjadi. Dan seperti yang tadi saya bilang, tubuh kita ini kadang-kadang badan kita, pikiran kita ini tidak mampu membedakan ini beneran atau tidak, ini nyata atau tidak. Ya. Dan Anda hayalin terus, itu memorinya semakin kuat ya. Bayangannya semakin kuat, itu tubuh itu akan menganggap seperti ini benar-benar terjadi. Lalu apa yang terjadi? Jantung Anda tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ya. Lalu adrenalin mulai jalan ya. Pencernaan Anda berhenti dan Anda jadi sigap gitu loh. Kalau ini terjadi terus, tidak bagus untuk kesehatan Anda. Itulah mengapa muncul penyakit dan sebagainya ya, karena kita banyak stres. Banyak stresnya gimana ya? Karena banyak yang dipikirin. Terlalu banyak yang dipikirin, yang overthinking itu. Ya, stres menyebabkan kita stres. Itu tadi
ke tubuh kita sendiri. Apakah ada efeknya ke anak kita juga? Ada, ya. Jangan kirain stres itu hanya untuk diri sendiri. Enggak, ternyata Anda juga akan memancarkan energi yang tidak bagus ketika Anda sedang stres. Dan itu akan terserap oleh anak Anda. Dan anak Anda akan ikut stres. Tuh, kok kita bahas-bahas tentang energi atau apa sih ya? Memang saya nggak akan bahas terlalu jauh ke sana, tapi saya kasih gambaran seperti begini. Misalnya Anda sedang duduk di sebuah ruangan. Ya, Anda sedang duduk di sebuah ruangan. Tiba-tiba ada seseorang masuk. Seseorang masuk ini sepertinya ya Anda nggak kenal, tapi Anda melihat dia postur tubuhnya, ya kan, bawaannya gitu. Ih, kok kayaknya anggun kali, karismatik kali ya kan. Terus Anda lihat dia kok, Anda langsung merasa tenang, enak, seneng gitu ya. Nah, ini kenapa kita dapat begitu? Itu karena orang tersebut memancarkan energi seperti itu dan kita menyerapnya. Kita menyerap energi tersebut. Walaupun ini belum benar-benar dapat terdefinisi dengan baik di dunia saintifik, tapi saya yakin Anda pernah mengalami hal seperti ini. Atau saya bilang kebalikannya. Anda sedang duduk di sebuah ruangan, tiba-tiba ada orang masuk, terus Anda merasa nggak enak. Ya, mungkin pernah merasakan seperti itu. Orang ini masuk, terus Anda langsung kayaknya nggak enak, kayaknya nggak nyaman sekali orang ini masuk. Kenapa ya gitu ya? Itu artinya orang tersebut memancarkan energi yang tidak bagus. Dan terserap oleh Anda. Anda sebenarnya cuma merasakan energi dia saja, ya. Cuma Anda tidak punya definisi energi apa-apa gitu. Anda langsung merasa nggak enak aja gitu loh. Ya, kok kayaknya nggak nyaman deket-deket orang ini gitu loh ya. Nah, itu artinya si orang ini memancarkan energi yang kurang bagus. Jadi cerita tentang energi ini sampai sini begitu gambarannya. Kembali ke Anda, kalau Anda stres, Anda juga memancarkan energi yang tidak bagus. Vibrasi yang tidak bagus. Oke? Siapa yang akan menyerap? Tentu saja orang yang ada di dekat Anda. Dan orang yang sering berada di dekat Anda siapa? Tentu anak Anda. Dan siapa yang akan menyerapnya? Tentu anak Anda sendiri. Apalagi Anda sering harus mengawani anak Anda ya karena berkebutuhan khusus, tapi Anda stres, ya, dia akan menyerap energi stres tersebut. Oke? Oke, sebentar ya, saya akan stop share sebentar. Maaf ya Mamilio, agak panjang ini kesuran ngomongnya. Nggak apa-apa, enak kok dengernya. Banyak pencerahan, banyak yang nggak tahu, apalagi tadi soal apa tuh namanya, soal reaksi yang di dalam tubuh ini loh. Bagaimana suatu kita menghadapi penjahat, apa sih yang terjadi? Oh, sekarang udah paham. Sebentar, saya minum sebentar ya. Baik, saya akan lanjut share screen-nya. Nah, tadi cerita sesuatu yang rasa bersalah, itu ada di, kita berbicara zona waktu masa lalu. Lalu kalau kita cerita tentang kekhawatiran, itu ada di zona waktu masa depan. Yang dari awal saya definisikan itu sesuatu yang tidak nyata. Lalu yang nyata ini sebenarnya adalah present moment, saat ini di sini. Ya, itu yang nyata. Dan apa yang dapat Anda lakukan itu semua ada di zona waktu present moment. Nah, saya kasih gambar ini
seseorang sedang menanam pohon. Ya, ini quotes-nya, ini kutipannya begini. Apa yang Anda lakukan di masa sekarang adalah untuk mempersiapkan masa depan. Kalau saya kasih gambaran tentang menanam pohon, ya, ini ada yang sedang menanam pohon di sini. Pohon ini ketika saya tanam hari ini, bukan besok sudah besar. Enggak, besok ini Anda lihat gambarnya ya. Besok pohonnya itu nggak jauh beda seperti yang hari ini sedang ditanam. Bulan depan pun mungkin cuma beda-beda dikit, nambah-nambah sedikit daun, satu cabang gitu ya. Itu pohon mau sampai bisa 10 meter tingginya, mungkin mau 10 tahun. Gitu. Oke? Nah, yang kita khawatirkan masa depan itu ya boleh dibilang, saya bilang nggak ada gunanya gitu loh. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa sesuatu yang di masa depan karena belum terjadi. Lalu kemudian masa lalu itu sudah lewat, juga tidak dapat diubah lagi. Jadi yang Anda dapat lakukan apapun itu adalah lakukanlah di sekarang, di masa sekarang, di present moment untuk masa depan. Ya. Lakukan sekarang. Di sini dan di saat ini. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Tapi apapun yang Anda lakukan sekarang, itu memang untuk besok, untuk minggu depan, untuk tahun depan. Ya. Kemudian, Anda jangan untuk menjadi sempurna. Ya. Don't try to be perfect. Just do your best. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup lakukanlah yang terbaik. Oke. Itu perjalanan masih panjang tuh pakai rel kereta api itu gambarnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Anda tidak dapat melakukan sesuatu dengan sempurna juga, ya. Yang urusannya sempurna itu bukan urusan kita sebagai manusia. Ya, kita manusia, kita tidak dapat sesuatu yang sempurna. Tapi kita dapat melakukan yang terbaik. Nah, sekarang saya akan hubungkan past, present, future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya. Masa lalu, oke, saya mulai dengan sekarang dulu. Sekarang, sejak Anda menonton video ini, awal videonya itu sudah menjadi masa lalu. Ya kan? Tapi Anda juga nggak tahu ini videonya berapa lama lagi. Itu masih di masa depan. Apapun yang Anda lakukan saat ini, beberapa waktu kemudian ini akan menjadi masa lalu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda nanam pohon, saya analogikan pohon itu Anda analogikan dengan, ya, anak Anda juga boleh, ya, tapi saya analogikan dengan pohon aja dulu supaya detach emosinya. Anda nanam pohon sekarang, 5 tahun lagi Anda akan mendapatkan sebuah pohon yang sudah tingginya 5 meter. Oke? Itu 5 tahun lagi. Let's say saya fast forward sekarang, kayak film aja gitu, dipencet, saya sudah di 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian saya melihat pohon yang saya tanam
5 tahun yang lalu itu sudah besar. Artinya apa? Proses tanam itu sudah menjadi masa lalu. Masa sekarang yang saya lihat adalah pohonnya sudah 5 meter. Pohon yang saya lihat sekarang yang sudah 5 meter ini ada karena masa lalu saya ada tanam pohon ini. Kalau saya nggak tanam pohon ini di masa lalu, hari ini saya tidak akan dapat melihat pohon saya yang sudah 5 meter ini. Ya kan? Nah, dengan demikian, kembali ke slide yang tadi ini, masa depan itu kita mempersiapkan masa depan itu selalu di present moment, di saat ini. Mempersiapkan sama dengan juga merencanakan. Ya. Tapi bedanya ini bukan lagi di atas kertas, tapi udah action. Lakukan. Yang Anda lakukan sekarang itu untuk masa depan. Anda lakukan sekarang itu untuk masa depan. Anda mau sekolahkan anak Anda, ya itu juga untuk masa depan anak Anda. Anda tidak mau sekolahkan dia, itu juga untuk masa depan anak Anda. Ya. Jadi dan ya kemudian don't try to be perfect, pokoknya just do your best aja gitu. Mungkin saya melihat gelagatnya Mamelio sudah banyak yang mau ditanya ini kayaknya nih. Silakan, saya sudah mau sampai slide yang terakhir. Tapi sebelum saya sampai di slide yang terakhir, boleh silakan ditanya-tanya dulu. Sebelumnya saya minta maaf ya, mungkin background saya akan agak berisik, akan ada suara Leo. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf ya. Ini saya bacakan pertanyaan dari Mama Erlan. Kebetulan kemarin dia tidak hadir, berhalangan, sehingga menitipkan pertanyaan. Pertanyaan sih cukup panjang ya, mungkin saya agak-agak singkatin. Mama Erlan ini ada di Wamena, jauh. Jadi awal diagnosa itu keluarga sempat denial. Seiring waktu keluarganya sudah bisa menerima dan mendukung, mensupport program dan terapi. Tapi ada yang menjadi kekhawatiran dan pergumulan. Di usia 6 tahun 3 bulan 6 tahun 3 bulan, Erlan belum bisa komunikasi 2 arah. Sedangkan usia dia sudah mau masuk SD. Nah, ini agak panjang nih, sebentar ya, saya agak Mungkin boleh poinnya aja. Dibacakan saja. Bukan poin-poin. Oh, poinnya oke. Nah, kan mau disekolahkan. Jadi TK intinya mau disekolahkan, tapi tidak ada SLB di sana, tidak ada inklusi di sana. Terus apakah dia bisa sekolah SD di sini? Kalaupun bisa, apakah nanti dia dibully? Jadi yang pertama itu mengenai sekolah ya. Dia ada Ibu Erlan ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai sekolah. Khawatir apakah di sini nggak ada sekolah SLB, nggak ada sekolah inklusi, ya, nggak ada sekolah SLB, nggak ada sekolah ya, nggak ada sekolah SLB, nggak ada sekolah inklusi. Sekolah reguler pun apakah bisa diterima, apakah dibully, itu poin pertama. Poin kedua, ibu ini selalu khawatir, kadang perasaan marah dan kecewa karena gini, menurut dia ini bisa, tapi kenapa anaknya nggak bisa, gitu. Jadi ada ekspektasi tapi anaknya nggak bisa, sehingga timbul marah dan kecewa. Yang ketiga adalah kondisi si ibu sendiri bahwa dia didiagnosa penyakit, terus khawatir dia kalau sakit anaknya bagaimana nanti, mau ke RS terbatas, suami bingung bagaimana kami berangkat untuk berobat, siapa yang mengurus, jadi sakit tapi bagaimana mengurus
dia untuk berobat, surat-suratnya, kesulitan lah artinya dalam prosedur mau berobat. Bagaimana ya sayang, bagaimana siapa yang akan mengurus Erlan anaknya. Jadi ada 3 poin, Master. Bagaimana caranya memberi sugesti positif, mengurangi kecemasan untuk diri sendiri di saat kondisi seperti ini. Silakan. Saya rasa slide ini saya masih pakai aja dulu. Don't try to be perfect, just do your best. Ya, memang kita punya kecenderungan untuk selalu berharap mau jadi perfect. Dan kemudian kita selalu mengkhawatirkan kita tidak punya ini dan tidak punya itu. Tadi di awal slide saya ada memperkenalkan diri. Saya dulu bidang pendidikan anak-anak dan saya ada bikin game anak-anak, Edu Games. Itu saya startnya itu tahun 2000. Artinya sudah 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu itu ketika kita cerita bikin games komputer ya. Ini bikin games komputer yang ya seperti Anda sekarang banyak main di HP gitu, games gitu ya. Di masa 22 tahun yang lalu ketika saya mau bikin game, itu bukan seperti sekarang, di mana fasilitas pendukung itu sudah sangat banyak. Juga sudah ada perguruan tinggi yang mengajarkan, bahkan kalau sekarang gitu. Kalau di masa saya dulu ya itu tidak ada perguruan tinggi yang mengajarkan untuk bikin game, itu nggak ada. Mungkin kalau ada ya, mungkin saya juga nggak tahu, tapi mungkin kalaupun ada, mungkin itu benar-benar di negara maju kayak mungkin di Amerika atau Eropa. Dan kebetulan saya nggak ada dana untuk harus sekolah sampai ke sana gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya belajar sendiri. Dan saya belajar sendiri itu kemudian saya menggunakan ya benar, fasilitas internet. Dulu tahun 2000 sudah mulai ada yang namanya internet. Internetnya belum sekencang sekarang. Ya, internetnya masih sangat terbatas, tapi sudah ada. Sekarang kita sudah dapat nonton YouTube, video apa semua sudah ada, sangat enak fasilitasnya. Kalau dulu sih belum ada seperti begitu. Tapi toh dapat saya buat juga Edu Games. Ya, saya dapat buat dengan keterbatasan yang ada. Jadi poinnya adalah waktu itu ya saya memegang prinsip begini. Saya memegang prinsip jangan mempermasalahkan apa yang kamu tidak punya, tapi maksimalkanlah apa yang saya punya gitu loh. Ya, saya punya apa, saya maksimalkan. Saya juga bahkan bukan punya komputer yang high end yang sudah canggih sekali, enggak, biasa-biasa saja. Jadi saya maksimalkan apa yang saya punya dan saya kerjakan yang terbaik. Yang terbaik yang dapat saya lakukan. Nah, kalau sekarang Mama Erlan ada di satu tempat yang mungkin fasilitasnya itu tidak begitu ada untuk anak berkebutuhan khusus ya. Saya cuma berharap mudah-mudahan Mama Erlan dapat menyisikan waktu atau bahkan full time untuk mendidik anak Anda. Kalau enggak mau harapin siapa lagi? Ya. Jadi ya istilahnya kayak homeschooling saja. Terus betul. Terus mau bagaimana nih ngajarinnya ya? Saya kan bukan apa ya? Terapis, saya nggak ngerti apa. Itu sekarang ada yang namanya internet. Internet itu banyak pengetahuan yang bisa kita belajar sendiri, berbayar ataupun tidak berbayar. Kalau Mama Erlan mau cari terapis, toh harus berbayar juga kan?
ya sekarang di tempatnya tidak ada, ya tidak ada sekolah yang demikian, tidak tersedia terapi, ya udah lakukan saja yang terbaik yang dapat dilakukan, ya. Kalau saya nggak salah, Leo itu sepertinya juga ya itu hasil itu kerja kerasnya Mami Leo yang juga banyak mengajarinya sendiri gitu ya. Ini bukan saya mengecilkan terapis ya, bukan. Ya kalau Anda di tempat yang ada fasilitas terapis ya bagus. Ya, ya manfaatkanlah gitu loh. Tapi kalau tidak ada kan kita jangan menyerah begitu saja. Intinya gitu. Kita lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan di sana. Ya, di sana lagi pula saat ini sudah ada fasilitas internet. Anda dapat cari di YouTube, Anda dapat cari di Google, Anda dapat cari di banyak akademi-akademi yang mengajarkan hal-hal demikian. Yang penting Anda sendiri juga mau belajar. Jadi sekarang kalau udah ceritanya kita anak berkebutuhan khusus, sebenarnya ini bukan cuman anaknya yang disuruh belajar, orang tuanya disuruh belajar juga. Betul sekali. Ya, orang tuanya disuruh belajar untuk ya ngajarin anak sih. Ya, oke. Mudah-mudahan Anda termotivasi ya untuk belajar. Ya, gunakan aja fasilitas yang ada. Internet sekarang sudah cukup kencang. Kita baru-baru ini kan baru lewat masa pandemi ya. Sebenarnya mau dibilang sudah lewat, saya pun nggak tahu sih. Saya juga nggak berani bilang sudah lewat. Cuman kayaknya udah adem begitu, udah adem ayem begitu. Anda dapat bayangkan kalau kita terjadi pandemi yang seperti ini, itu kejadiannya 20 tahun yang lalu. Ini kejadiannya ini akan beda sekali dalam arti bahwa kita jangan harap kita dapat sekolah menggunakan Zoom atau kita seminar menggunakan Zoom seperti ini. Itu Anda jangan harap. Kita benar-benar semua benar-benar terisolasi di rumah masing-masing. Ya, dengan adanya fasilitas internet seperti sekarang begini ada Zoom ya, kecepatan tinggi internet gitu. Walaupun tidak boleh kumpul, tidak boleh sekolah tatap muka ya, tidak boleh masuk kelas, sekolah masih tetap diusahakan dilakukan dengan cara Zoom seperti begini. Saya pribadi tidak mengalami bersekolah Zoom seperti begini tapi saya dapat membayangkan nggak enak sekolah Zoom begitu karena saya ngajar aja dengan Zoom begini ya. Saya ngajar 2 jam aja pun saya udah capek sekali gitu loh. Ya, feel-nya kurang. Dan bayangin anak-anak harus menghadapi itu setiap hari dan guru-guru itu harus menghadapi ini setiap hari. Tapi kan kondisinya, dan ini quotes-nya, don't try to be perfect. Ya, kondisinya sedang pandemi, inilah yang terbaik yang dapat kita lakukan daripada si anak tidak sekolah. Kita kemarin itu awalnya kirain, ya paling juga sebulan, 2 bulan, ya pandemi. Oke, ya udahlah karantina, apa sih susahnya 2 minggu di rumah aja, ya kan? 2 minggu terakhir jadi 2 tahun. 2 tahun loh masa pandeminya loh. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa 2 tahun, anak tidak sekolah 2 tahun, ya kan? Itu kondisinya itu beda sekali loh. Walaupun tidak sempurna, walaupun tidak maksimal, tapi itulah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh kita ya di masa pandemi. Ya sekolah ya tetap sekolah, Zoom ya Zoom lah, sekolahnya Zoom ya Zoom lah, udah yang penting tetap ada sekolah. Tidak maksimal, tidak seperti tatap muka, ya tidak apa-apa. Tidak sempurna, apalagi sudah jelas tidak sempurna. Tapi Anda melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan di saat itu. Nah sekarang Anda lakukanlah yang terbaik yang dapat Anda lakukan di Wamena atau di pelosok manapun Anda ya yang punya anak berkebutuhan khusus, maksimalkan saja, maksimalkan apa yang ada ya.
maksimalkan teknologi yang ada, maksimalkan fasilitas yang ada, ya sebagai orang tua ya kita maksimalkan kita untuk mendampingi anak kita, ajarin anak kita supaya ya suatu hari dia bisa sekolah di sekolah biasa gitu. Kayaknya itu pertanyaan selanjutnya ya. Yang pertanyaan kedua itu eh, anak kemampuan anaknya tidak sesuai ekspektasi. Jadi Hmm. suka kecewa. Pemikiran kami harusnya dia bisa. Saya Hmm. takut khawatir akan kemandiriannya. Oke. Eh, salah satu kata dalam bahasa Indonesia yang paling yang kurang mengenakan itu adalah kata harusnya, ya. Harusnya itu kalau boleh nggak usah dipakai aja harusnya. Saya cerita, maaf saya akan cerita sedikit anak-anak umum dulu, anak-anak yang biasa ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua eh, melihat anak tetangga kita atau anaknya sepupu kita, saudara kita gitu ya kan. Umur 3 tahun, ih udah pandai baca dia, udah bisa A, B, C, D, E ya kan. Terus kita lihat anak kita boro-boro baca ya kan, ngomong aja pun masih masih belepotan gitu atau masih belum belum ini ya kan. Nah, selalu ada kekhawatiran kita seperti itu. Lalu karena kita melihat anak orang bisa, maka kita akan ngomong harusnya sih umur 3 tahun udah bisa gitu loh. Enggak ada harusnya ya, enggak ada harusnya. Kalau anak saya ini anak orang 3 tahun udah pandai baca, anak saya 5 tahun enggak apa-apa. Memangnya saya mau kompetisi sama siapa gitu loh. Ya, tugas saya saat ini adalah mempersiapkan anak saya supaya nantinya dia di masa depan dia dapat mandiri. Lebih ekstrim sedikit. Ya, saya cerita lebih ekstrim sedikit. Sekarang anggap saja Anda lagi-lagi punya anak normal, kemudian anak Anda sudah dewasa, sudah umur 20 tahun, atau sudah umur 25 tahun, bilang lah ya. Lalu kemudian Anda lagi-lagi membandingkan dengan anak orang lain dia sudah punya usaha sendiri di umur 25, sudah buka kafe sendiri, ya, atau apalah gitulah kan. Anda masih kerjanya masih kuliah aja belum beres gitu. Terus kerja pun ya bukan sesuatu yang dapat disombongkan. Nah, ini ya. Bukan sesuatu yang dapat disombongkan. Jadi ya, tapi inilah kita kadang-kadang sebagai orang tua ya kan. Ketika kita melihat anak orang 25 tahun dia udah punya usaha sendiri, udah buka kafe sendiri ya kan. Terus kita bilang anak kita sendiri, harusnya lu tuh umur segini sudah bisa kayak dia buka kafe sendiri gitu kan. Harusnya lagi gitu loh. Padahal kita lupa kalau kita awal-awalnya cuma berharap yang penting anak saya dapat mandiri. Sekarang kalau anak saya umur 25 dapat bekerja, walaupun kerjanya itu bukan sesuatu yang dapat saya sombongkan, tapi dia dapat kerja, ya, punya penghasilan sendiri, sebenarnya kan itu sudah mandiri. Jadi mau itu anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang biasa, normal, ya. Nah, kalau anak Anda suatu hari ini kalau kita cerita membandingkan lagi anak-anak berkebutuhan khusus, anak bandingkan ya kayak memang kan mungkin dengan anak berkebutuhan khusus juga. Ya anak berkebutuhan khusus yang mami ini anaknya umur 20, ih udah bisa kerja loh ya kan, udah kerja, udah bagus. Anak saya, aduh, umur 20 masih belum bisa apa-apa gitu. Nah, kalau dia umur 20 belum bisa, mana tahu umur 25 bisa, ya kan? Kalau yang pastinya sekarang kalau kalau kita cerita cuman untuk mandiri ya, eh,
hanya cukup untuk dapat support dia sendiri, berpenghasilan, dan kemudian tidak bergantung kepada orang lain, artinya ya dapat punya penghasilan sendiri, artinya bisa beli makan dengan uang sendiri, cari tempat tinggal dengan uang sendiri, ya kan. Sebenarnya itu bukan sesuatu ya, saya bukan menyepelekan, tapi intinya saya mau membuka pikiran aja, itu bukan sesuatu yang susah-susah amat. Maaf ya, ini bukan menyepelekan, tapi yang jadi susah itu sebenarnya bukan itu. Yang jadi susah itu kalau kita eh, eh, meninggikan standarnya. Jadi kita maunya biasanya kan maunya ya maunya anak saya kerjanya jangan jadi tukang sapu lah kan gitu. Saya maunya anak saya dapat kerja jadi paling nggak jadi apa teller di bank gitu atau jadi accounting atau apa. Loh, tadi bilangnya mau anaknya mandiri. Sekarang kalau anak saya jadi tukang sapu pun, lalu dia punya penghasilan sendiri, ya, bisa beli makan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, itu kan sudah mandiri. Jadi ada quotes-nya kan bilang begini ya, ini siapa yang bilang ya, saya lupa nih. Ya, yang mahal itu bukan kebutuhan hidup, yang mahal itu lifestyle. Ya, lifestyle yang bikin mahal, gitu loh. Kita beli HP, ya kan, HP sekarang smartphone seperti begini eh, yang di bawah 1 juta pun ada. Tapi kayaknya sekarang kalau 1 jutaan itu pun sudah lumayan bagus. Tapi kalau kita maunya harus ada yang brand khusus, brand bagus, ya brand mahal, ya. Terus maunya yang keluaran yang terbaru supaya dapat saya sombongkan ke orang lain, ya itu mahal. Ya, keluar HP baru 12 juta harus beli. Itu udah dapat beli 10 HP beginian gitu loh. Yang mahal itu lifestyle. Itu. Jadi kembali ke yang tadi ya, nggak perlu terlalu overthinking. Saya yakin dengan kemampuan-kemampuan dasar yang nanti dapat Anda ajarkan kepada anak Anda, dia pasti sudah dapat mandiri. Yang penting Anda mau melakukan yang terbaik untuk ngajarin dia. Gitu. Sama seperti sebenarnya yang pertanyaan nomor 3 sama sih, Master. Ini overthinking ya. Siapa yang ngurus Erlan anakku kalau nanti aku eh, berobat dan lain-lain. Sesuatu yang belum terjadi memang. Tapi ya dipikirkan, mungkin harusnya direncanakan ya. Bukan dipikirkan bagaimana ya. Mungkin seperti itu ya. Yang nomor 3 ini. Oke, silakan. Sorry tadi kayaknya saya nggak tahu saya yang lambat atau Oh, oke. tolong diulang. Yang nomor 3 ini mungkin sama seperti nomor 2 yang tadi overthinking ya. Mhm. Karena kalau saya berobat, siapa yang akan urus Erlan anakku? Jadi mungkin berpikir bagaimana, mungkin sebaiknya merencanakan kali ya. Ya, benar, benar. Heeh. Merencanakan. Nah, ketika kita sudah melihat masalah, ini misalnya nanti kalau saya sakit, kalau saya berobat, nah kan kita sudah dapat nih masalahnya nih. Nanti siapa yang ngawanin anak saya ya, misalnya ya. Ya, ya coba dipikirin dan kemudian disiapkanlah, direncanakan, ya. Cari apakah suami kah, apakah istri kah, apakah adik kah, apakah ibu, mertua dan sebagainya ya, tetangga pun ya memungkinkan saja kok. Gitu loh. Ini kan sebuah persiapan saja, just in case. Just in case. Ya kan?
Oke, terima kasih untuk masukannya, Master. Saya lanjut pertanyaan nomor 2. Ini juga pertanyaan untuk Mam Rafania. Ini jadi yang saya tanyakan ini khusus yang tidak hadir aja ya, Master. Karena Silakan. kemarin yang hadir kan sudah dijawab pertanyaannya. Mm-mm. Jadi ini saya nanya hanya 2 aja karena kedua orang tua ini menitipkan pertanyaan untuk diminta masukan. Malam Emilio, maaf saya tidak bisa hadir. Bagaimana cara memanajemenkan diri, pikiran kita akan masa depan anak? Bisa atau tidak anak hidup mandiri? Sama sebenarnya pertanyaannya. Jika kita sudah tidak bersamanya lagi, apakah orang-orang sekitarnya bisa baik dan menerimanya? Jadi memang ini pergumulan setiap orang tua sih, Master, memang. Ya. Semuanya. Nah, ini kan maka yang saya sampaikan dari tadi ini adalah prinsip-prinsipnya ya. Jadi yang Anda khawatirkan itu kan sesuatu yang ada di masa depan. Bagaimana ya kalau nanti begini, bagaimana ya nanti begitu. Apakah Anda dapat lakukan sesuatu itu tidak dapat Anda lakukan apa-apa. Yang dapat Anda lakukan adalah di saat ini, di present moment ini. Jadi yang tadi digambar yang ini. Nah, ini. Ya. Saya cerita saya tanam pohon seperti ini saja ya, misalnya ya. Kalau kemudian saya mungkin melihat pohonnya hari demi hari, kemudian saya khawatir, ini nanti berbuah nggak ya pohonnya ya? Ini nanti diserang hama nggak ya? Nah, ini kemudian nanti patah nggak ya? Oke, kalau patah kan bisa mati ya pohonnya ya, gitu loh. Jadi kalau ada muncul kekhawatiran seperti itu, misalnya saya pikir ini berbuah nggak ya? Ini cerita pohon. Nanti bisa berbuah nggak ya? Oke, sekarang bisa berbuah nggak bisa berbuah itu adalah apa yang dapat kita lakukan adalah kita lakukan sekarang. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan apa? Kita rawatnya sekarang. Rawat sekarang tiap hari saya siram, ya. Secara berkala saya beri pupuk, saya beri obat supaya tidak sakit, dan saya hanya dapat berharap yang terbaik, ya suatu hari dia akan berbuah. Tapi kalau saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah menyirami setiap hari, ya saya sudah memberi pupuk secara berkala, bukan seharusnya ya, itu sudah saya bilang nggak boleh seharusnya, yang ngomong sendiri lagi seharusnya. Ya sepertinya ini saya akan mendapatkan ya yang terbaik juga gitu loh. Jikalau saya pun tidak mendapat pohon yang berbuah, ya saya masih dapat sebuah pohon yang besar yang dapat saya duduk di bawahnya dengan rindang. Gitu loh. Ya. Jadi kekhawatiran Anda apapun terhadap anak Anda di masa depan itu apakah nanti dia dapat mandiri atau tidak ya. Jangan terlalu berlama-lama Anda berkutat pikiran Anda di masa depan karena Anda tidak dapat berbuat apa-apa karena itu tidak nyata. Yang dapat Anda berbuat apa-apa, yang dapat Anda lakukan dengan real itu adalah di saat ini. Jadi lakukan saja segala sesuatu di saat ini dan lakukanlah yang terbaik. Gitu. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit, Master. Silakan. Kadang kita manusia ini memang penerimaan apa ya istilahnya ya, kita selalu cenderung khawatir seolah-olah maksudnya gini, sebenarnya di atas kita itu kan masih ada ya Tuhan. Jadi kita jangan terlalu khawatir berpikir bagaimana dan bagaimana, karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah menitipkan anak-anak ini kepada kita. Kita harus percaya bahwa Dia pasti akan menjaganya. Itu yang harus kita percayai gitu. Untuk menghilangkan kekhawatiran, kita harus percaya. Istilahnya kasarnya kita sombong amat ya. Kita sombong amat sebagai manusia gitu.
nanti saya nggak ada, anak saya bagaimana? Padahal masih ada Tuhan di atas Betul. yang pasti akan jaga. Mungkin Itu saya mungkin potong yang sebentar ya. Mungkin saya ini kebetulan saya ingat sebentar ya. Jadi kalau saya bilang begini, eh ini kalau nggak salah Jakarta kan sudah mau pilkada lagi ya. Ya kalau udah mau pilkada kan ada namanya PLT ya, pelaksana tugas gitu. Nah, Anda sebenarnya hanya seorang pelaksana tugas dari Tuhan untuk menjaga anak. Oke, laksanakan aja betul, tugasnya. betul, Sudah, laksanakan. Ada pokok pikirannya, ada saya hanya melaksanakan tugas saya yang sudah diamanahkan dari Tuhan betul, kepada saya. betul, Saya akan laksanakan sebaik-baiknya. Nah, itu betul. penting. Anda perlu laksanakan sebaik-baiknya supaya tidak ada penyesalan di masa depan. Kalau Anda tidak melaksanakan dengan baik, Anda menyesal, ya mau bagaimana lagi. Saya juga nggak tahu mau bagaimana menasehatinya. Tapi kalau Anda melaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya yakin penyesalan itu akan minimal. Silakan Mami Leo lanjutkan. Mohon maaf saya potong tadi. eh Kalau untuk pertanyaan saya rasa udah nggak ada sih karena selebihnya kemarin sudah dijawab kan. Yang nanya langsung sudah dijawab, saya rasa nggak perlu diulang. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi ini juga sudah cukup panjang saya lihat. Apakah sudah kita cukupkan saja? Ya, ya, boleh. Nah, sudah hampir 2 jam juga, Iya. nggak kerasa. Oke. Oke, kalau gitu baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk melihat mengikuti seminar ini ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mungkin baru terpikirkan di kemudian hari, ya boleh silakan kalau mau chat. Kalau saya nggak salah kita ada grup WhatsApp grup, kalau mau ditanya silakan ya. Saya kembalikan ke Mamilio Master, menutup ya. sepertinya ada yang kelupaan. Oke. Boleh nggak setel apa tuh video ke Sera-Sera? Oh iya, benar 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 Nah, ya. Jadi ini saya ada sebuah video ya sebagai penutup untuk acara kita sore ini ya. Sebuah video yang mudah-mudahan dapat membuka hati Anda, membuka pikiran Anda. Ini judulnya adalah Kue Sera-Sera. Kue Sera-Sera itu bahasa bahasa Portugis apa Spanyol ya, antara itu ya, saya lupa. Yang artinya whatever will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Ini ada di-share di grup juga. Sebentar saya stop sharing dulu. Video ini ada di-share di grup juga, nanti boleh diputar. Lagu sangat inspiratif. Saya akan putarkan untuk Bapak Ibu sebagai penutup acara kita hari ini. Oke, saya share screen ya. When I was just a little girl, I asked my mother, how long will I be? Will I be rich? Will I be rich?
Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, eh, tadi juga sudah ditambahkan oleh Pamilio ya. Jadi kita ini hanya pelaksana tugas dari Tuhan untuk menjaga anak kita dan kita lakukan saja sebaik-baiknya. Ya, tidak perlu terlalu terlalu mengkhawatirkan berlebihan, tidak perlu berkhawatir yang berlebihan atas nanti ke depannya bagaimana. eh, Whatever will be ya, karena memang masa depan itu tidak untuk kita lihat. Kita cukup belajar untuk menerimanya saja ya. Ada tambahan dari Mamilio, silakan saya kembalikan. Sudah cukup, Master. Sudah Oke. cukup. Jadi kita akhiri sesi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih juga, Master, sudah Salam meluangkan bernafas waktu. dan bahagia. Oke. Saya tutup ya. Ya.